Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami kau ajak untuk semakin mengenal Putramu Yesus. Mengerti dan memahami keselamatan yang dibawa oleh Putramu Yesus. Karena Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Bantu kami untuk menyadari kehadiran Tuhan yang luar biasa itu. Bantu kami untuk bisa merasakan kehadiran-Mu. Dan kami mendengarkan suara kebaikan, suara cinta kasih dari hati kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Efesus. Yang bagi saya sangat menyentuh, sangat mendalam, dan sangat mengakar. Siapakah aku ini? Apakah gereja itu? Jemaat itu? Saya baca ulang sebentar kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Ya. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Kudus. Aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Coba lihat. Paulus berdoa supaya kita memiliki roh hikmat dan pengertian yang benar tentang keselamatan. Pengertian yang benar tentang Yesus Kristus. Menurut saya, Paulus ini luar biasa berdoa supaya kita mempunyai roh hikmat. Bukan hanya kita cerdas, tapi berhikmat. Yang memperhatikan aspek intelektual, kebenaran, kejujuran, dan jalan yang benar, pengertian benar tentang keselamatan tentang Yesus. Lalu supaya mata hati kita menjadi terang, ya, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan itu. Betapa kaya kemuliaan janjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus. Saudara, sebegitu dalamnya kita itu. Dan kita harus tahu, sadar sungguh-sungguh, DNA kita itu adalah bagian dari DNA Tuhan. Kalau kita melukis, saudaraku yang terindah, pasti di bawahnya ditulis pelukisnya Romo Julius Sudanoto. Pencipta lukisan itu adalah saya. Demikian juga ketika kita diciptakan, tertulis dalam tubuh dan ragaku, dalam badan lukisanku ini adalah pencipta, Tuhan pencipta kita semua. Jadi ada bagian Allah dalam diri kita, dan itu benar. Maka dalam kitab Kejadian kita diciptakan secitra segambar dengan Allah. Dalam podcast yang baru saja saya dengarkan bahwa di dalam tubuh kita, DNA kita itu ada angka 1065, dan ketika itu di 1065 itu di transfer ke bahasa Ibrani, itu berarti Yahweh. Yahweh ada dalam diriku, Tuhan ada dalam diriku. Anda percaya? Anda yakin? Mari kita temukan anugerah yang luar biasa itu. Nah, kemudian kedua, kita bisa melihat kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam diri Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dan dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Coba saudara, ya. Surga, warisan surga itu diberikan kepada kita. Segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Maka mari saudaraku terkasih, kita mengenal siapa kita itu. Sekali lagi, kita harus mengenal siapa kita itu. Kita diciptakan oleh Allah, Allah ada dalam diriku. Maka kita harus hidup sesuai dengan panggilan yang luar biasa itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk apa? Untuk tidak menghujat Roh Kudus.
Artinya apa? Kita diajak untuk tidak bebal, tidak jugul, tidak keras kepala, tidak stubborn, tapi mendengarkan suara kebaikan yang Tuhan telah tanam dalam hatiku, dalam hati Anda. Jadi ketika kita diciptakan, suara Tuhan ada dalam diri kita. Suara hati, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan lebih daripada itu, suara Allah yang mengendaki kita untuk melepaskan egoisme kita, untuk menghancurkan egoisme kita, untuk taat kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, kepada Allah saja. Dan itulah panggilan kita. Saudaraku terkasih, apa yang saya sampaikan, yang saya katakan ini merupakan suatu anugerah yang kita harus mengerti dengan baik. Bukan sekedar hanya tahu apa yang saya sampaikan, tetapi memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melatih kehadiran Tuhan dalam diri kita? Cobalah saudaraku. Ketika Anda memandang lukisan kerahiman ilahi, ketika Anda memandang lukisan Yesus, ketika Anda memandang lukisan Bunda Maria, bayangkanlah lukisan Bunda Maria, lukisan Yesus, kerahiman ilahi itu ada dalam hatimu. Ya, bayangkan itu. Coba Anda tutup mata sebentar dan bayangkan lukisan kerahiman ilahi ada dalam hatiku, dalam diriku, dalam ragaku, dalam pikiranku, dalam perasaanku. Semoga tip kecil ini akan membuat kita sadar akan panggilan hidup kita sesungguhnya. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga gambaran Yesus itu ada dalam hati kita dan kita membayangkan dia selalu bekerja dengan penuh kuasa dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.